Ya, emang harus hati-hati. Kan sudah tersangkanya udah 3. Kasus tewasnya Brigadir J semakin terang. Mahfud MD sebut sudah ada 3 tersangka. Satu persatu nama-nama baru muncul dalam pusaran kasus tewasnya Brigadir J. Hingga Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022 kemarin, Polri baru mengumumkan 2 tersangka dalam kasus ini, yakni Brigadir Ricky Rizal atau RR dan Baradae atau Richard Eliezer. Hari ini Senin tanggal 8 Agustus tahun 2022, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut tersangka di kasus kematian Brigadir J bertambah jadi 3 orang. Tersangka 3 itu, kata Mahfud, masih bisa berkembang. Tersangka 3 itu bisa berkembang. Nanti akan menjangkau ke lebih jelas lagi perannya. Apakah aktor intelektual atau eksekutor? Mahfud mengapresiasi kinerja Kapolri Listio Sigit yang berkomitmen membuka kasus ini secara terang dan transparan. Lalu sekarang udah 3 tersangka, kemudian pejabat-pejabat tingginya sudah bedol, deso, sudah. Saya kira yang dilakukan oleh Kapolri itu tahapan-tahapannya dan kecepatannya cukup lumayan, tidak jelek banget. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, besok tim khusus akan menggelar ekspose atau gelar perkara terkait penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun Brigadir J tewas akibat luka tembak di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di Jakarta, tanggal 8 Juli tahun 2022. Dalam kasus itu, Baradae ditetapkan sebagai tersangka dan disangka dengan pasal tentang pembunuhan yang disengaja, yakni pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sedangkan Brigadir RR dijerat pasal terkait pembunuhan berencana yakni pasal 340 junto pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP. Selain itu, Irjen Verdi Sambo juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri pada Kamis tanggal 4 Agustus tahun 2022. Dia dimutasi sebagai perwira tinggi Pati Pelayanan Markas Yanma Polri. Sambo juga telah ditangkap dan ditempatkan di Makobrimob, Depok, Jawa Barat, pada Sabtu tanggal 6 Agustus tahun 2022. Penangkapan dilakukan karena Sambo diduga pelanggaran etik. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!